Yoi guys, balik lagi sama gue Heroisme di channel gue yang baru, Herois God. Dan di video kali ini sesuai requestan kalian yang banyak banget, kalian banyak banget DM gue di IG, di komen juga banyak. Gue bakal bahas kesalahan user link. Jadi ya tunggu apa lagi, langsung aja kita bahas. Link itu hero assassin dan dia itu bisa ditaruh di mid lane, side lane, atau off lane. Tapi biasanya seringnya di side lane sih, pengganti MM gitu. Atau kadang juga dikasih di off lane biar bisa ngonter MM musuh. Karena MM tuh biasanya di counter sama Link ini. Link itu kalau bisa dibilang sih gabungan antara Fanny sama Lancelot ya. Karena dia itu bisa terbang-terbang gitu kan. Mobilitasnya kenceng banget kayak Fanny. Terus dia bisa lincah juga skill-skillnya kayak Lancelot. Dan oke, kayak biasa gue bakal jelasin dulu skill-skillnya. Pasifnya namanya Cloud Walker. Di sini Link punya energi yang namanya Lightness Point yang putih ini. Jadi dia pakainya energi bukan pakai mana. Terus pas lu nangkring di tembok, energinya itu regennya jadi 2. Dan kalau misal lu ngedamage musuh, lu bakal dapet tambahan energi 5. Habis itu skill-skillnya Link itu bakal ngasih 20% critical chance, tapi bakal ngurangin 40% critical damage. Yang ini agak susah juga sih gue jelasin. Tapi intinya tuh di sini lu bakal sering ngeluarin critical meskipun damage critikalnya tuh nggak gede-gede amat. Skill satunya namanya Finch Poise. Di sini skill satunya tuh gampangnya dia bakal bisa lompat-lompat ke tembok, dan pas di tembok dia itu bakal di mode camouflage alias transparan gitulah. Skill 2-nya namanya Defiant Sword. Ada 2 mode skill 2 di sini. Ada yang di mode darat sama mode tembok ya. Mode darat si Link bakal ngeblink atau ngedash, terus dia bakal nusuk musuh yang ditargetnya. Kalau di mode tembok, dia bakal turun dari tembok, nebas gitu, muter, dan terus ngasih slow 30% ke musuh. Terakhir ultinya yaitu Tempest of Blades. Link bakal ngilang dan terus dia bakal ngejatohin 4 biji pedang dan ngasih damage sama knock up di area sekitar dia. Terus kalau misal pedangnya diambil, itu bakal ngeregen 5 poin energinya sama ngereset cooldown skill 2-nya. Itu tadi penjelasan singkat masalah skillnya. Kalian coba aja sendiri kalau masih belum paham, gak usah manja lah ya. Dan oke, di sini langsung aja tanpa banyak bacot, 5 kesalahan user Link. Kesalahan yang pertama yaitu penggunaan energi yang kurang efektif. Di sini Link kan energinya bisa dibilang kalau nggak pakai buff boros banget ya. Jadi mau nggak mau dia tuh harus pakai buff. Pakai buff juga termasuk masih boros kalau bisa dibilang mah. Maka dari itu lo itu harus bisa menjaga energi lo jangan sampai habis-habis banget gitu. Alias kalau pas keadaan mendesak, lo itu jangan sampai kehabisan energi. Karena kalau lo udah kehabisan energi, lo tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak Fanny gitu. Karena gue masih sering lihat aja gitu player-player Link yang kalau pakai skill nggak dihitung-hitung energinya itu kepake seberapa. Kayak lompat sana lompat sini tuh nggak dihitung energinya. It's okay kalau misal lu lompat-lompat tapi tujuannya buat ngejungle atau clear minion, itu it's okay ya, karena itu kan nggak butuh banyak energi. Nah kalau misal lu lompat-lompat tujuannya buat nge-war, buat masuk ke war, itu kan otomatis dia butuh banyak energi ya. Nah pas misal lu sampai tujuan tapi energi lu habis, ya lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah cara nge-efektifin pemakaian energinya tuh sebenarnya ada banyak cara ya. Salah satunya tuh di sini lo lompat temboknya tuh sekalian tembok yang jauh gitu. Jangan ngelompatin tembok-tembok yang deket. Jadi sekalinya lo lompat tuh sekalian aja lompat tembok yang jauh. Karena kan tujuan lo di sini bukan main lompat-lompatan ya. Di sini tujuan lo kan buat sampai ke tujuan lebih cepat. Jadi ya lo ngapain lompatin semua tembok? Bagusnya kan malah lo langsung aja lompatin tembok yang jauh gitu kan. Biar energi yang lo pakai tuh sedikit gitu. Terus juga usahain kalau pas di war itu kalian harus bisa ngeminimalisir pemakaian energi kalian gitu. Kalau misal energi kalian udah dikit banget, ya kalian back dulu lah, nggak usah maksain war terus. Ya intinya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misal kalian user Fanny, udah paham lah yang kayak gini-gini mah. Terus kesalahan yang kedua yaitu tidak sering memperhatikan momen-momen penting di map. Momen-momen yang gue maksud itu kayak contohnya tuh kayak lu ngelihat musuh yang sekarat di map dan lu bisa ngekill dia. Jadi lu langsung aja terbang, gak usah lama-lama, langsung kejar aja musuhnya sampai mati gitu. Kayak Aldous kan harus sering lihat-lihat map biar kalau misalnya ada musuh sekarat langsung aja dia ulti. Si Link juga sama karena dia kan mobilitasnya tinggi tuh, kemana-mana cepet. Jadi kalau misalnya ada musuh yang sekarat di map, lu langsung aja kejar dia. Atau misal lagi lu ngelihat teman lu lagi ada masalah, kayak masalah kehidupan contohnya, kayak kena geng atau lagi war gitu, dan lu ngerasa lu bisa bantu, langsung aja lu bantu temen lu. Nah itu tadi contoh-contoh momen penting yang sering-sering muncul di map gitu. Dan lu sebagai user Link yang sangat jago tentunya harus bisa ngebaca-baca yang kayak gitu. Intinya di sini tuh lu jangan pasif atau buta di lane gitu. Apalagi kalau misal di lane lu itu lawannya offlaner jahat kayak Tamus. Itu kan kalau buat di solo kill kan susah ya. Jadi daripada ngulusin lawan yang di lane, mending lu nyari-nyari momen kayak gitu kan, lu bantu-bantu lane lain.
Kesalahan yang ketiga yaitu buru-buru ulti. Nah ini tuh lumayan sering juga ya buat user-user yang baru, yang biasanya kalau ngegeng tuh lu langsung keluarin semua skillnya gitu, skill 1, 2, 3, 4 semuanya dikeluarin semua. Nah itu tuh nggak boleh ya kayak gitu ya, kayak yang gue bilang tadi. Ultinya itu kan kalau dipakai ceiling bakal ngilang ya, invisible gitu. Nah otomatis pas ngilang itu ceiling itu bakal anti CC sama anti damage, anti semuanya sih. Pokoknya pas dia ngilang tuh dia nggak bisa diapa-apain lah. Maka dari itu lu bisa pakai ultinya pas kondisi lu sekarat atau lu mau di stun sama lawan gitu. Walaupun HP-nya ceiling itu tipis, lu gak gampang mati. Tapi emang timing penggunaannya tuh harus tepat banget ya. Jangan sampai sebelum lu ulti tuh lu malah di stun duluan sama musuh atau di kill duluan gitu. Jadi pas misal lu darah lu udah sekarat atau misal lu mau di stun sama musuh, lu langsung aja pakai ulti. Itu semua damage, stun itu gak bakal masuk ke link. Jangan sampai lu udah keluar ulti duluan, musuh malah nge-stun lu habis itu. Intinya jangan asal ulti lah. Saran yang keempat yaitu tidak sabaran masuk war. Kalau kalian udah sering pakai link harusnya udah paham sih cara masuk warnya ceiling tuh. Ceiling tuh kan darahnya tipis banget kan. Kayak di antara semua assassin tuh ceiling udah paling tipis lah gitu. Oleh karena itu tandanya lu itu nggak boleh asal masuk war gitu. Di sini tuh lu harus bener-bener nunggu momen yang tepat buat masuk war. Lu nangkring aja dulu di tembok sampai bener-bener momen yang pas, kayak misal posisi musuhnya tuh lu udah tahu semuanya gitu. Musuh MM di sini, magian di sini, assassin di sini. Oke, semuanya udah kelihatan dan lu udah tahu lu mau nargetin siapa dulu, baru lu turun gitu. Jangan misal belum kelihatan semua malah lu turun langsung, karena lu nggak tahu kan mereka ada backup atau enggak di belakangnya gitu kan. Dia mainnya tuh harus tenang gitu, jangan gerasa gerusuk, harus chill lah. Main assassin tuh harus chill, harus sabar nunggu semua musuhnya kelihatan dulu baru lu sikat satu-satu. Terus juga jangan lama-lama di war kayak yang gue bilang tadi. Kalau misalnya energi lu udah mau habis, lu balik dulu ke tembok, habis itu turun lagi kayak gitu-gitulah. Terus salah yang terakhir ya itu tidak bisa membedakan cara main early game dan late game. Nah ceiling ini bagi yang belum tahu ya, dia tuh ada perbedaan gameplay di early game sampai mid game dan di mid game sampai late game. Itu ada dua perbedaan gameplay. Saat di early game sampai mid game, dia itu di sini tugasnya itu sebagai eksekutor. Eksekutor itu apa? Eksekutor itu tugasnya nge-secure kill musuh-musuh yang sekarat itu. Atau bahasa gampangnya tuh nyampah gitulah. Karena ceiling di early sampai mid game itu kan dia belum punya item yang cukup kuat ya buat ngasih damage yang gede ke musuh. Jadi bagusnya di sini dia itu digunain sebagai finishing hero gitu. Kayak pas musuh sekarat, lu turun buat ngekill dia gitu. Atau misal musuh yang mau kabur, langsung aja sikat dia kayak gitu. Pokoknya sini lo itu perannya bukan kayak ngasih damage yang gede dulu ke musuh. Di sini tuh lo kayak nyampah-nyampah doang lah di early game tuh. Dan di early game itu gue saranin jangan sering terlibat sama war-war yang rame-rame ya. It's okay lah kalau buat ngegeng 1 atau 2 hero mah it's okay gitu buat nge-pick up. Tapi kalau misal war yang 5 versus 5 kayak gitu mending jangan deh si Link ini. Mending kayak tadi mainnya nyampah doang habis itu balik lagi ke lane. Karena dia belum kuat gitu, masih loyo. Habis itu buat di mid game sampai late game, di sini kan itemnya Link udah pada jadi tuh. Dia udah punya Endless Better, Berserker Fury, BOD, punya item-item yang sakit banget gitu. Sekali hit langsung sekarat. Di sini tugasnya Link bukan eksekutor lagi, tapi di sini tuh dia sebagai locker gitu. Yaitu tugasnya buat nge-lock hero musuh yang jadi pentolan di tim musuh, kayak misal MM, Mage atau assassin musuh. Pokoknya core-core musuh yang tipis-tipis lah. Karena di late game itu damage-nya udah nggak ngotak si Link. Sekali skill 2 terus critical itu udah sekarat lah musuh gitu. Tapi di sini lo harus lincah ya, karena damage dari musuh juga udah sakit. Dan oke, itu aja sih yang mau gue jelasin soal kesalahan user Link. Bagi kalian yang tahu kesalahannya apa lagi, kalian bisa share di komentar. Buat kalian yang mau request hero apa lagi yang mau gue bahas, kalian bisa DM gue di @heroisme yang E-nya 3. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian mau. Dan gue akan bikin video kayak gini tuh tiap hari ya untuk bulan-bulan ini. Oleh karena itu, ya subscribe lah kalau kalian mau. Thanks for watching and keep godlike. Dadah.